Pemirsa, meski masih dalam masa PSBB, kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur dipadati warga. Petugas Satpol PP pun membubarkan warga yang berkumpul. Minggu sore, petugas Satpol PP menertibkan warga yang berkumpul di sekitar kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Petugas juga meminta sejumlah pedagang untuk tidak berjualan dalam masa PSBB. Meski telah dilarang, pedagang seakan tidak peduli dan tetap nekat berjualan di area ini. Pasalnya penjagaan tidak dilakukan selama 24 jam. Saya tiap hari jualan habis maghrib. Kalau Senin sampai Jumat habis maghrib. Sabtu Minggu baru habis asar. Sebelum corona memang selalu di sini? Ya, di sini tempatnya udah 9 tahun. Oh, udah 9 tahun Iya, jualan di iya, jualan di BKT ya. Ini di musim corona, Ibu tidak takut berjualan? Ya, kita pasrah ke Allah, kita percaya sama Allah, berdoa aja sama Allah. Selain pedagang, warga juga seakan tidak menghiraukan imbauan jaga jarak. Bosan di rumah menjadi alasan mereka tetap nekat berkumpul di tempat umum. Ngapain aja? Olahraga, lari, ya kayak olahraga aja gitu. Kenapa nggak olahraga di rumah dulu? Kayak lebih biar sama teman gitu. Kalau di rumah kan kayak sendiri gitu. Ya nggak enak kalau sama teman kan kayak lebih semangat, kayak bisa ketemu teman. Udah gitu doang. Bosen Mbak di rumah terus, suntuk, bisa stres. Khawatir sih ada Mbak, cuman kita jaga kebersihan aja. Seperti apa jaga kebersihan? Ya pakai masker, pakai hand sanitizer. Penertiban yang hanya dilakukan saat sore hari membuat warga dan pedagang tidak jerah. Padahal Jakarta masih dalam masa PSBB hingga 4 Juni mendatang. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Meski masih dalam suasana PSBB, warga ibu kota Minggu pagi kembali memadati sejumlah fasilitas olahraga umum. Meski begitu, sejumlah tempat tetap memperlakukan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan menyediakan tempat pencuci tangan. Sejak penerapan PSBB, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup berbagai kegiatan dan fasilitas olahraga, salah satunya Car Free Day yang biasa dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat yang digelar setiap minggu pagi. Namun minggu pagi ini Jalan Sudirman Tamrin dipenuhi sejumlah warga yang berolahraga, khususnya di sekitar kawasan Bundaran HI. Tidak sedikit warga yang bersepeda, lari, bahkan bersuah foto. Namun petugas dengan cepat menegur jika terdapat warga yang berkerumun. Tidak hanya di Bundaran HI, Gelora Bung Karno atau GBK juga minggu pagi dipadati warga yang berolahraga. Meski masih dalam suasana PSBB, warga ibu kota tetap antusias menjaga kebugaran dan kesehatan di kawasan olahraga ini. Namun pengelola GBK juga telah melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19 seperti pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung di kawasan GBK untuk menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak antar pengunjung. Di Kanal Banjir Timur, minggu pagi warga juga memadati area ini untuk berolahraga di akhir pekan. Rata-rata warga yang datang bersama keluarga untuk bersepeda, lari, dan berjalan santai. Meski begitu, warga tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama berolahraga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Siasat buka tutup toko masih dilakukan pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang guna menghindari razia Satpol PP di tengah PSBB. Padahal kios maupun lapak di Pasar Tanah Abang tidak termasuk dalam sektor yang dikecualikan dalam masa PSBB fase ketiga. Meski sepi pembeli, sejumlah pedagang tetap nekat membuka lapak dengan alasan ekonomi yang sulit. Kebanyakan para pedagang tidak berasal dari DKI Jakarta dan tidak memiliki alternatif lain selain berjualan. Bantuan dari pemerintah pun dirasa tidak cukup, bahkan ada pula yang belum menerima bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan para pedagang kembali berjualan meski berpotensi tertular virus corona. Sebenarnya tahu-tahu Bu, cuman kita kan butuh juga, kan kita lama banget lockdownnya, sedangkan aku nggak dapat bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah belum? Nggak sama sekali. Tapi Ibu sudah daftar bantuan pemerintah? Kalau daftar aku nggak tahu ya, tapi kalau misalkan kayak KTP, terus KAKAS, itu sudah diminta, tapi nggak ada satupun bantuan yang masuk. Yang itu bukan yang masih berusaha di masa-masa PSBB.
tempat usaha yang masih menyediakan makan minum di tempat. Nah, tadi ada yang kita tertibkan karena dia KTP tidak ada. Udah gitu sudah sering kita kasih peringatan, ya kan? Masa di Jakarta, tinggal di Jakarta tidak ada KTP, kita kan bingung. Kita harus ambil tindakan. Udah gitu dia makan badan jalan. Nah, yang lainnya kita kasih ambil tindakan peringatan. Nanti peringatan ini akan kita laporkan ke pimpinan. Karena bila mana nanti hasil evaluasinya sudah banyak, ada yang kena sampai 2 kali, 3 kali, nanti pimpinan akan mengambil tindakan untuk ditindak orang tersebut atau tokoh-tokoh tersebut. Nanti tinggal datang langsung denda. Sementara itu dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, ratusan relawan PMI DKI Jakarta bersama petugas dari pemerintah kota Jakarta Pusat Minggu pagi menyemprotkan cairan disinfektan di area gedung pusat perbelanjaan Tanah Abang dan ruas jalan. Sterilisasi menggunakan cairan disinfektan merupakan persiapan pemerintah kota Jakarta Pusat jelang fase kenormalan baru. Melakukan penyemprotan di beberapa sektor, ada 7 titik, antara lain di Pasar Tanah Abang, di mal-mal yang ada semuanya. Jadi kalau pada saatnya pemerintah memutuskan akan mengembalikan fungsi sentra ekonomi, pasar menjadi pusat perbelanjaan, masyarakat dapat datang dengan menggunakan masker. Selain Pasar Tanah Abang, penyemprotan dilakukan di sejumlah titik lainnya seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta. Penyemprotan disinfektan terus digelar hingga memasuki masa pemberlakuan new normal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Tanah Abang, Pasar Hewan Jatinegara juga dipenuhi warga meski PSBB masih berlangsung di Jakarta. Meski banyak warga yang sudah menggunakan masker, aturan jaga jarak masih diabaikan. Meski kenormalan baru belum diberlakukan di Jakarta, Pasar Hewan di Jatinegara, Jakarta Timur telah ramai dengan pembeli. Para warga mendatangi Pasar Hewan Jatinegara untuk membeli hewan atau pakan hewan mereka. Para pedagang mengaku terpaksa membuka lapaknya karena terhimpit persoalan ekonomi. Meski banyak warga yang keluar masuk pasar banyak menggunakan masker, namun aturan jaga jarak masih diabaikan warga. Setelah 4 pedagang dinyatakan positif COVID-19, pemerintah Kota Depok menutup sementara Pasar Cisalak. Pasar kemudian disemprot dengan cairan disinfektan. Setelah ditutup, Pasar Cisalak Cimanggis Depok Jawa Barat dijaga tim gabungan TNI, Polri, dan Pol PP Depok. Penutupan sementara Pasar Cisalak selama 2 hari setelah 4 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Sementara untuk mensterilkan pasar, pemerintah kota dan Palang Merah Indonesia Kota Depok menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Cisalak. Rencananya pasar akan dibuka kembali pada lusa 2 Juni 2020. Jelang penerapan new normal atau kenormalan baru, petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur menyemprot sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Timur dengan disinfektan. Penyemprotan juga dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Minggu pagi, petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur menyemprot sejumlah ruas jalan protokol di wilayah Jakarta Timur dengan disinfektan. Di antaranya Jalan Matraman Raya, Pramuka Raya, hingga Pemuda Raya. Selain ruas jalan, sejumlah fasilitas umum seperti halte bus dan taman juga disemprot. Penyemprotan ini dilakukan dalam rangka menyambut penerapan new normal. Dalam rangka menyambut kegiatan new normal. Jadi serentak 5 wilayah kota kita laksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, tetapi untuk wilayah Jakarta Timur ini kita sudah program nanti setiap hari bukan saja tanggal 31 ini kita sudah program 1 bulan ke depan di jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan di lingkungan kecamatan yang akan kita lakukan penyemprotan desinfektan. Rencananya penyemprotan ini akan terus digelar setiap harinya selama penerapan new normal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah bangunan di Jalan Merdeka tidak jauh dari Jembatan Merah, Kota Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat menghanguskan toko modern yang berlokasi di kawasan pusat pertokoan Jembatan Merah, Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Karena toko tutup akibat pandemi, petugas pemadam kebakaran menjebol pintu tralis menggunakan las listrik. Petugas juga masih berusaha memadamkan api. Untuk mengetahui informasi di sana, kami sudah terhubung dengan Furkon Munawan di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Furkon. Apakah api sudah bisa dijinakan? Ya, selamat malam, Gozi. Saat ini saya tengah berada di lokasi kebakaran hebat yang melanda sebuah toko di kawasan pusat pertokoan Jembatan Merah, Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat baru saja terjadi dan hingga saat ini akibat sulitnya akses masuk ke dalam toko akibat tertutup setelah pusat pertokoan yang ditutup akibat pandemik, maka akhirnya berbagai cara dilakukan oleh petugas damkar untuk membobol pintu, salah satunya dengan membobol dengan las listrik, dan saat ini api masih berkobar di dalam dan sedang berusaha untuk dijinakkan untuk menghindari adanya api menjalar ke pertokoan lain yang kebetulan berada di sebelahnya, Gozi. Begitu saat ini kondisinya. Baik, untuk penyebab kebakaran sendiri, apakah sudah diketahui? Saat ini yang sudah kami dapatkan informasi, dapat dikonfirmasi bahwa kebakaran memang akibat dari arus pendek listrik, karena kebetulan toko modern ini adalah toko yang menjual barang-barang yang mudah terbakar seperti busana, alat-alat tulis kantor, dan lain sebagainya, sehingga sangat mudah untuk api menjalar di dalamnya. Itulah yang membuat petugas agak kesulitan untuk menjinakkan api yang menjalar hebat di dalam kawasan pertokoan itu, Gozi. Baik, lalu apakah ada korban dalam peristiwa ini, Furkon? Nah, kebetulan kawasan pusat pertokoan ini tutup sejak PSBB diberlakukan di Kota Bogor. Praktis memang tidak ada orang di dalam itu karena toko sendiri dalam kondisi tutup setelah beberapa waktu diberlakukan PSBB di Kota Bogor, sehingga dapat dikonfirmasi tidak ada korban jiwa dari kebakaran hebat yang melanda toko modern ini, Gozi. Baik, Furkon, kira-kira berapa estimasi kerugian material korban ini? Kalau melihat kondisi toko, bisa dipastikan memang kerugian mencapai ratusan juta rupiah ya, karena kebetulan memang yang dijual itu busana, alat-alat tulis. Nah, mungkin bangunan juga bisa dikonfirmasi itu kisarannya sekitar ratusan juta rupiah kalau seandainya ditaksir kira-kira begitu, Gozi. Baik, terima kasih atas informasinya, Furkon, langsung dari lokasi kebakaran di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam. Pemirsa, pemakaman PDP Corona di Kota Ternate, Maluku Utara berakhir ricuh. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Anyus Malam.